Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di Podcast It, podcastnya orang-orang hits. Baik teman-teman, tentunya pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan ya, yaitu terkait tentang hoax dan misinformasi keagamaan di media sosial. Teman-teman, seiring kemajuan teknologi, informasi, dan juga keagamaan yang semakin mudah diakses. Tapi, tidak sedikit pula informasi yang banyak yang salah yang kita terima. Bahkan informasi itu cenderung menyesatkan bagi kita, yang tersebar begitu cepat, begitu luas di masyarakat. Lantas teman-teman, bagaimana cara kita membedakan antara informasi yang fakta dan juga informasi yang hoax? Dan bagaimana kita harus bersikap untuk menerima dari informasi itu? Baik teman-teman, untuk menjawab permasalahan itu, menjawab tentang problematika itu, tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rizky Daulay SAG MH. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja ya Ustadz ya. Terkait tentang materi kita ini Ustadz, pernah nggak sih Ustadz menghadapi fenomena di masyarakat nih, yaitu di mana orang-orang langsung percaya terkait tentang informasi keagamaan dari media sosial tanpa mengecek kebenarannya tersendiri? Gimana tuh Ustadz? Baik, mungkin kalau masalah berita hoax ini sudah sangat meresahkan sekali. Pasti semua orang akan terjun dan akan mendapati berita ini. Jangankan orang yang awam, orang yang berilmu itu banyak yang mendapati berita hoax ini. Lagi-lagi melalui media sosial. Ustadz sendiri pasti sering terjadi mendapatkan berita hoax. Contohnya misalnya ketika mendapat kiriman dari WA yang kita tidak tahu siapa pengirimnya, yang ada berita di dalamnya atau khobar di dalamnya, termasuk kalau Anda meminum ini kamu akan seperti ini, kalau kamu minum ini akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan lain-lain. Itu termasuk berita hoax. Yang dikirim itu bukan saja ke orang awam, orang yang berilmu sekalipun akan mendapati berita hoax ini, termasuk ustadz atau orang yang berilmu sekalipun ya. Itu seperti itu. Ustadz ya. Selanjutnya Ustadz, menurut Ustadz nih, kenapa sih orang itu bisa semudah itu menerima, bahkan ya Ustadz, semudah itu untuk menyebarkan hoax? Apalagi nih yang marak terjadi sekarang itu terkait yang menyangkut tentang keagamaan gitu. Apakah itu pengaruh dari psikologis atau sosial atau lain-lain? Gimana tanggapan dari Ustaz? Begini, di dalam hoax tersebut mungkin ada dari psikologi ataupun dari sosial yang mungkin muncul sehingga terjadi hoax yang disebarluaskan, mudah disebarluaskan oleh orang. Karena apa? Karena di sini tidak mengklarifikasi apa tersebut berita yang akan kita dapatkan dan yang kita sampaikan. Kita mungkin sering saja men-share berita tanpa kita mengetahui apa isi di dalamnya. Kita tidak pernah mencek, apalagi ketika ada kata keagamaan, baik itu dari orang yang berilmu, yang kita selalu ingin menerima apa yang disampaikan. Tidak pernah mencek sekalipun itu. Karena kita melihat dari segi orangnya, bukan apa yang disampaikannya. Ketika kita melihat orangnya, orang yang pakaiannya berjubah misalnya, orangnya bersorban, tetapi ketika yang disampaikan itu tidak betul, kita menerimanya. Karena apa? Kita melihat dari fisiknya, keagamaannya. Jadi di dalam keagamaan ini tentu pasti ada dari psikologinya. Mungkin ingin tenar, ingin viral, atau ada yang mencari keuntungan dari penyebaran ini tersebut. Ada politik atau alasan-alasan tertentu yang ia akan dapatkan. Itu pasti. Ada ibaratnya kesenangan tersendiri ketika menyebarkan berita hoax tersebut.
Mungkin seperti Berarti dari unsur sosial, Sosial. mungkin ya, terkait tentang, mungkin ada juga yang merasa itu hal-hal sepele untuk disebarkan mungkin tanpa mentelaah mungkin Ustaz ya. apalagi sosial ini. Kalau sosial kan pasti ada ingin retak hubungan kemasyarakatan, pasti ada. Betul, betul. Sehingga ada berita yang disebarkan yang ada tujuan tertentu dari berita tersebut, agar orang berkelahi dengan berita tersebut. Tapi karena tak ada klarifikasi tersebut atau hoax inilah yang mendapatkan atau muncul perpecahan di kalangan masyarakat sekarang. Karena tak ada klarifikasi yang tadi. Kalau bahasa Arabnya, kalau kita ini anak-anak usuluddin, ilmu tafsir, yang pastinya adalah tentang tabayyun. Makanya perlunya tabayyun tersebut bukan dari kata atau ilmu, tetapi harus teraplikasikan, dan ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Kalau kalian mendapat satu berita, yang berita itu telah sampai ke telinga kalian atau sudah sampai ke media sosial kalian, fatabayyan, maka tabayyunlah, klarifikasi. Jangan sempat berita yang salah kita share sehingga menyebar luas, sehingga kebenaran itu sempit, tak nampak. Karena apa? Berita yang luas tadi sudah menyebar luas, dan kebenaran yang satu tertutupi oleh berita yang hoax tadi. Seperti itu mungkin. Karena sering tuh Ustadz kan kayak kita pribadi lah di grup-grup WhatsApp keluarga, mungkin kan tuh ada yang sering di-share oleh paman kita atau yang orang tua kita sendiri, kadang di grup WhatsApp keluarga tuh nge-share gitu tentang bahkan terkait hadis, hadis tentang perkataan-perkataan ulama gitu Ustaz kan. Dan selanjutnya nih Ustaz, terkait tentang bentuk-bentuk hoax keagamaan ya. Salah satu hoax yang sering kita temui di sekarang itu Ustaz terkait tentang distorsi makna dari Al-Quran ya Ustaz. Tentunya maknanya itu sering dipakai untuk kepentingan publik itu sendiri, kepentingan politik, terkait tentang kekerasan. Bahkan ada yang membawanya ke ranah ujaran kebencian Ustaz. Betul. Padahal tentunya Ustaz ya, kalau kita rujuk ke tafsir yang benar, maknanya itu sangat berbeda dengan yang dimaksud dari yang penyebar hoax ini tadi gitu. Apalagi bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui porsi dari ayat itu, tidak mengetahui pemaknaan dari kalimat-kalimat itu, asal udah bahasa Arab aja gitu Ustaz ya. Iya. Mereka langsung mempercayainya gitu Ustaz. Terkait itu bagaimana pendapat Ustaz? Begini, memang salah satu dari hoax yang dapat orang yakin itu adalah ketika kita membawa kata-kata Al-Quran, ayat, hadis, dan lain-lain. Karena apa? Kalau sudah ini yang kita bawa ke masyarakat, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala, itu pasti orang menerimanya begitu saja. Karena yang mereka melihat yang disampaikan adalah firman Allah, ayat Allah, hadis, tafsir. Tetapi ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu di dalamnya. Contohnya, ketika ada kedamaian dan dia melihat ada perpecahan yang timbul dari umat Islam itu tersendiri, maka beliau mengambil ayat tentang jihad. Tentang jihad diambil. Untuk apa? Untuk menggunakan bahwasanya itu adalah jihad. Padahal Islam itu sendiri bukanlah menyebarkan ajaran-ajaran yang kekerasan, tetapi Allah tidak mengutus Nabi Muhammad itu kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini yang harus kita ketahui. Makanya perlulah anak-anak ilmu Al-Quran tafsir berkecimpung. Jangan kita diam. Kalau kita memiliki ilmu di dalamnya, ilmu Al-Quran tafsir, luruskan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran yang muktabar, penafsiran klasik kontemporer, sehingga apa? Tertutupilah tadi yang hoax, sehingga muncullah kebenaran. Makanya ini sangat mantap sekali, ada hits tadi ya. Podcast anak-anak hits. Ini sangat mantap sekali. Karena apa? Media harus dilawan dengan media. Kita tidak bisa, karena satu media nanti subscribe-nya atau followernya itu 5.000, berarti yang melihat nanti 3.000. Yang melihat 3.000, di-share satu orang yang memiliki follower banyak, itu sudah berapa banyak?
Makanya kalau dari media mereka menyebar hoax, maka munculkanlah kebenaran itu dari media. Karena kalau sudah media nanti lawan media, makanya kita harus anak-anak IT, anak-anak Al-Quran tafsir harus bersinergi. Jangan ini terpecah. Kita rangkul anak-anak yang paham IT, anak-anak yang paham Al-Quran tafsir, mari kita sama-sama berantas hoax melalui ayat-ayat yang mengatasnamakan ayat Al-Quran dan hadis. Kita berantas pula dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang benar yang kita pelajari. Jangan sempat kita belajar 15 tahun, 20 tahun tentang keagamaan, tetapi hanya diberantas oleh media yang hanya belajar 3 hari, belajar 4 hari, dikalahkan oleh kita yang belajar 15 tahun, 4 tahun, 5 tahun tentang Al-Quran dan hadis ini. Makanya ini sangat mantap sekali bersinergi, sehingga ayat dan Al-Quran ini akan sampai maksudnya. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan zaman dahulu juga ada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyampaikan diambil dari hadis Nabi, jadi orang yang berjualan terong maksudnya. Ketika ada beliau berjualan terong, berdagang terong karena ingin laku, bahwasanya dikatakan bahwa terong ini adalah obat. Padahal tidak ada disampaikan, tetapi mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia. Makanya kita harus juga tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa minan nar, maka akan masuk neraka. Makanya jangan main-main qala Rasulullah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sangat mantap sekali. Ada media yang bisa melawan media dengan hoax, berita hoax, kita lawan dengan kebenaran menurut dengan keilmuan kita masing-masing. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh ini HMPS ya? HMPS. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini sangat mantap sekali. Itu ya Ustadz ya. Karena di era digital sekarang Ustadz kan terkadang masyarakat itu tabu akan hal-hal yang positif dan mudah menangkap apa saja yang menurut dia baik, padahal belum tentu itu sumbernya dari Quran itu sendiri, dan belum tentu yang sahih sumbernya. Belum tentu yang sahih. Sedangkan kita saja nih Ustadz ya, kita ketahuin bagaimana nih metode dari para ulama-ulama hadis nih buat memverifikasi hadis ini tadi, sulitnya sampai bertahun-tahun Imam Bukhari, Imam Muslim ya Ustadz ya, untuk mencari kebenaran. Tiba-tiba kita di masyarakat ada yang bikin suatu kebenaran itu dalam 3 hari tiba-tiba sudah menjadi satu fakta menurut dia Ustadz. Dan kita lihat penontonnya sudah ramai, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu kan jadi PR untuk kita. Dan ini adalah solusinya. PR itu insya Allah ilmu Al-Quran tafsir akan menjadi solusi untuk memberantas hoax tersebut. Oke, selanjutnya nih Ustadz, terkait materi kita, pembahasan kita tentang hoax dan misinformasi tentang keagamaan di media sosial. Selain Al-Quran nih Ustadz, hadis palsu itu juga kan sering marak nih beredar di kita. Ada juga nih sekarang Ustadz yang lagi trending nih. Kadang muncul nih di app wifi, di TikTok atau di broadcast atau di WA yang mengatasnamakan Rasulullah. Padahal tidak jelas sanad dan matanya nih Ustadz. Berarti secara tidak langsung penyakitnya itu sama seperti zaman tabi'in dulu ya Ustadz ya. Zaman para mukhoris hadis ini, cuman zamannya aja mungkin yang berbeda Ustaz. Cara memasukkannya hadisnya itu mungkin yang berbeda Ustaz. Padahal tidak jelas sanadnya. Menurut Ustaz nih, hal ini kenapa ya masih banyak yang mempercayai di era digital ini? Apakah tabu akan informasi yang baik atau ada hal yang lain? Kenapa bisa hadis palsu ini mudah dipercayai oleh masyarakat kalangan sekarang? Karena apa? Karena mereka hanya mendapatkan informasi qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Kalau sudah kata Rasulullah, mereka sami'na wa ata'na. Sedangkan orang yang menyebar ini adalah berdasarkan sabdanya. Tetapi tidak kita melihat apakah ia hadis sahih, apakah hadis hasan, apakah hadis dhaif, atau bahkan yang terakhir maudhu, palsu sekalipun. Nah, ini kan sering kita dengar ketika penyambutan bulan Ramadan misalnya, hadis-hadis palsu sangat berserakan tentang hadis-hadis palsu, amalan-amalan yang amalannya sedikit tetapi
pahalanya sangat besar sekali. Misalnya apa? Ketika ada siapa yang bergembira, man fariha bidukhuli Ramadan, maka dakhalal jannah. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan maka masuk surga kan? Itu kan hanya bergembira saja. Berarti tidak puasa tapi bergembira masuk surga. Nah, itu salah satu daripada hadis yang tadi. Kenapa bisa ini terjadi? Yang pertama, mungkin karena miskin daripada literasi keislaman tersebut. Sangat miskin. Dan yang kedua tidak mau belajar. Makanya sekarang kita harus bisa menampakkan diri kita. Kenapa bisa orang-orang dari spesialis dokter sakit gigi ia membuat plang di rumahnya, spesialis dokter gigi. Tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada membuat plang di rumah? Spesialis keagamaan tafsir, spesialis hadis, spesialis akhlak, spesialis fikih. Sehingga umat bisa bertanya, sehingga umat bisa mendapat jawaban yang sahih. Bukan dari orang yang paham ekonomi, tetapi ia menjawab tentang fikih. Tentang fikih. Tidak relevan dia. Nah, ini sehingga mudah masyarakat percaya. Karena apa? Mengatakan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi lupa dengan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka akan hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Oke, bukan main-main ya Ustaz ya? Bukan main-main. Itu hoax Parah, ini. itu hoax nih. Makanya ada kalimat yang sering kita dengar dari apalagi Ustaz Abdul Somad mengatakan, beliau mengatakan, orang-orang penyebar hoax maka akan masuk surga. Maka akan masuk surga. Tetapi surganya juga hoax. Surganya juga hoax. Ya. Hoax dibalas dengan hoax ya Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz. Itu kan tadi kita sudah bahas nih Ustaz kan tentang problemnya di masyarakat. Tentunya setiap ada hal-hal negatif tuh masyarakat kan juga butuh dari kita yang sudah mempelajari bahwa itu negatif. Ya. Kita juga harus menyuguhkan kepada mereka hal-hal positif terkait tentang masalah itu tadi Ustaz. Kira-kira nih kemana masyarakat kita menemukan atau mencari atau mengakses informasi yang tidak hoax atau misinformasi yang baik dan benar nih. Untuk mengakses informasi mungkin kita kan lembaga daripada negara Indonesia. Di negara Indonesia kita kan ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada berita-berita hoax, maka yang kita ambil beritanya adalah yang kita cari adalah berita dari yang resmi, MUI misalnya. Makanya ada sumbangan yang kita sampaikan ke Palestina itu tidak sampai atau lain-lainnya. Kan ada MUI, ada Basnas. Ini adalah yang resmi dan kita bisa bertanya tentang hal-hal yang mungkin kita merasa hoax ke lembaga-lembaga yang resmi. Atau ada website tertentu yang muktabar, Islam Web misalnya dan lain-lain. Atau ada konsultasi langsung dengan orang yang memang ada integritas di dalamnya, ahlinya, ahli fikih, ahli tafsir, dan kita bertanya tentang itu, memang matang keilmuannya, sudah diakui lah, sudah diakui keilmuannya. Jangan sempat ustadz satu hari tetapi ustadznya itu adalah dari penyanyi. Dari penyanyi. Aduh. Baru menjadi ustadz kan. Siapa itu? Tidak bisa. Betul. Jadi ini. Dan yang paling terpenting adalah belajar, murojaah. Bikin rumah tafsir. Kan sampai sekarang belum ada kan? Rumah tafsir belum ada. Insyaallah. Iya. Yang ada tapi banyak rumah tahfiz, Tapi rumah tafsir belum ada, rumah hadis belum ada. Nah, inilah PR kita sekarang. Ada rumah tafsir yang difasilitasi oleh ilmu Al-Quran dan tafsir. Rumah tafsir. Kalau rumah tahfiz itu sangat banyak sekali. Bertebaran. Tetapi harus ada rumah tafsir dari ilmu Al-Quran tafsir nanti. Sehingga ketika orang bertanya tentang ini, apakah betul ini dari Rasulullah SAW, kita bisa cek. Bukan main-main, ilmu Al-Quran tafsir itu pelajarannya sangat matang sekali. Mentakhris itu bukan bisa satu hari. Ya, tidak bisa satu hari kan? Mentakhris.
Iya, sekarang ada Maktabah Samilah yang bisa kita mencek dari mana ini rentetan sehingga sampai ke Rasulullah SAW. Apakah gurunya adalah orang yang hafalannya kuat atau tidak? Kalau kuat hadisnya seperti ini, kalau tidak kuat hadisnya seperti ini. Itu kan butuh waktu yang Sudah lama. dibahas secara spesifik Sudah dibahas, sudah untuk dibahas. mencari, berarti untuk mencari kebenaran itu cukup sulit Ustaz, ya. Sulit. Tapi jangan sempat karena belajar yang kita share adalah kebenaran, jangan sempat dikalahkan oleh yang hoax. Jadi untuk menandingi itu semua itu media ya demi media dan ada porsinya masing-masing. Makanya tadi seperti yang tadi ada website Ilmu Al-Quran Tafsir yang di dalamnya itu adalah berita-berita yang pasti, kebenaran yang disampaikan, dan yang men-share-nya adalah orang-orang IT. Orang-orang IT. Jadi harus bersinergi. Tapi gini Ustaz, kalau yang men-share tentang hoax itu tadi Ya. masih mereka orang-orang IT, ya mungkin kita masih make sense karena mereka di bidang itu. Tapi kadang tuh Ustaz, ironisnya malah mereka yang berkecimpung, yang besar dan yang sudah ada jabatannya di bidang agama. Saya sebut label ya Ustaz ya. Ya. Kiai lah, asatiz lah, bahkan habaib itu sendiri Ustaz. Banyak tuh sekarang Ustaz yang bertebaran di FYP TikTok nih Ustaz, yang menceritakan tentang karomah katanya Ustaz, tentang keahlian dari habaib itu yang akal manusia yang normal saja merasa kayak tidak mungkin terjadi begitu Ustaz. Tentunya kan informasi itu seperti dibuat-buat untuk menguntungkan oknum tersendiri. Ya, betul. Nah, ini yang seharusnya kita countering sekali. Iya. Kenapa? Karena sekarang banyak ahli-ahli yang merasa ahli agama, tetapi memanfaatkan agama tersebut untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kan sekarang ada yang lagi viral kan? Ya, ada tentang Walid. Tentang Walid. Walid itu seperti itu. Iya betul. Dia mengambil ayat-ayat Al-Quran tetapi untuk memuaskan dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Nah, ada bus, kiai, habaib, berjubah, bersorban, bilanglah seperti itu. Yes. Tetapi ini hanyalah sebatas dari fisik. Yang harus kita ketahui adalah tentang sanad keilmuannya. Betul-betul berilmu. Betul-betul berilmu. Makanya kita lihat sekarang ada orang ahli tafsir, tetapi yang mengkritik adalah ahli penyanyi. Kan ini tidak sinkron. Tidak sinkron. Yang mengkritiknya adalah ahli penyanyi. Atau ada ahli hadis yang mengkritiknya adalah konten kreator. Tukang silat lagi. Tukang silat. Seperti ini. Ini kan tidak relevan. Tidak relevannya. Jadi yang pertama adalah sanad keilmuan yang kita ambil ilmu itu harus jelas. Dari mana beliau? Makanya sekarang itu jangan kita tutup-tutupi. Kalau saya kuliah di Al-Azhar Mesir, ya memang dari Mesir, keilmuannya jelas. Yang orang banyak ingin pergi ke sana, negeri Kinana. Ya. Sumbernya ilmu. Yang kedua, kita ukurlah yang tadi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari konteks tersebut. Kalaulah seorang dai, ya dai aja. Berarti tidak boleh bertanya umat kepadanya. Ada porsinya masing-masing. Kalau untuk menyampaikan, ya menyampaikan. Kalau ada bertanya, ya kalau bertanya ke sana. Kalau bertanya ke sini. Jangan kita mau menjawab karena kita tidak ada di situ, porsi kita, bukan ahli kita di situ. Kalau ahli kita yang menyampaikan, dia menyampaikan aja. Tapi kan mungkin Ustaz dia merasa kalau ada orang bertanya terus tidak bisa menjawab itu merasa kayak turun gitu apa dia. Imam Malik saja pernah tidak menjawab puluhan pertanyaan. Hampir 40-an kalau tak salah. Tidak menjawab pertanyaan tersebut. Itu seorang ahli mazhab, imam besar. Mazahib, Ustaz. Ya. Itu dia. Berarti opsinya kalau kita tidak sanggup menjawab, kita jangan paksakan. Kita serahkan kepada yang ahlinya ya, Ustaz ya. Dan kalau kita ahli, jangan sempat tak menjawab. Ini belum lagi apa-apa, Ustaz. Saya bertanya ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan terlalu cepat ya, Ustaz. Kita jawab dulu, baru Allahu a'lam bishawab.
Jangan langsung Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Terlalu cepat ya, Terlalu Ustaz. cepat. Padahal kita ada keahlian untuk menjawab itu. Karena apa? Kalau kita tidak menjawab, ada orang-orang yang berusaha menjawab, tetapi ia bukan ahli dari situ. Ya, betul. Bukan ahli. Terkait hawa nafsu. Sehingga itu tadi, dari menjawabnya dengan hawa nafsu itu sendiri. Kalau sudah dijawab dengan hawa nafsu, ya apa yang mau dan menarik untuk dirinya, maka dijawab. Tidak ada, ibaratnya kalau kita menulis tak ada footnote-nya lagi. Tak ada footnote-nya lagi. Copy paste semua Ustaz. Copy paste semua, iya betul. Copy paste semua. Copy paste semua. Itu dia Ustaz sekarang yang lagi Ya. marak. Jadi, Kebetulan ya Ustaz, di zaman sekarang nih, di era Gen Z nih Ustaz kan. Kebetulan anak-anak muda kita nih sekarang sudah mulai terarah lah ke agama, sudah mulai tidak tabu lah ke agama, sudah mulai terus. Cuman itu dia Ustaz, salahnya mereka mengidolakan agama itu bukan sosok-sosok yang kita rasa berilmu, malah cuma mengambil di satu sisi. Misalnya kayak saya sebut tempat saja Ustaz ya, seperti di Jawa misalnya. Mereka mengambil ilmu tuh malah ke gus-gus muda yang belum terprediksi ilmunya mungkin begitu Ustaz. Padahal masih banyak yang lebih. Apakah itu hak tersendiri, hak personalitas seseorang atau bagaimana Ustaz? itu dia yang tadi. Kenapa bisa ini terjadi? Orang-orang yang belajar ke gus-gus muda, gus-gus muda. Padahal masih ada ulama-ulama Masih yang banyak ulama kuat yang terhadap keilmuan tersebut. Ya yang tadi. Karena hawa nafsu kita belajar itu Bukan tentang ilmunya lagi. dengan ilmunya lagi. Mungkin karena fisik ya dia ganteng, saya ke situ belajar. Oh, Masya Allah. Jadi semangat dia mungkin, Jadi Ustaz. semangat belajar. Tapi dia tidak melihat ilmunya. Ilmunya lagi. Makanya kalau ingin belajar, belajarlah. Belajarlah. Karena ada ungkapan, belajarlah kamu walaupun ke negeri Cina. Ada ungkapan seperti itu. Atau kalau kamu ingin kehidupan duniamu baik, maka tuntutlah ilmu dunia. Kalau ingin akhirat, tuntutlah ilmu akhirat. Kalau kedua-duanya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jadi ketika kita ingin ke guru, mursyid contohnya, kita haruslah mursyidnya itu yang sahih. Yang memang ilmunya luar biasa. Kalau ada yang muda, alhamdulillah. Syukur juga ya. Nah, syukur juga karena yang muda-muda ini masih matang ilmunya, masih kuat ilmunya. Ingatannya juga masih. Tetapi kita juga harus pilih-pilih guru. Pilih-pilih guru. Dan jangan sempat menyalah-nyalahkan. Itu aja. Jangan sempat 2 hari belajar kita sudah menyalahkan 15 tahun orang yang belajar atau lain-lainnya. Itu dia ya teman-teman ya. Ternyata sangat banyak nih pembahasan terkait tentang hoax ini yang beredar nih di masyarakat ya. Terkait tentang pembahasan kita dari tadi nih Ustaz, tentang hoax, misinformasi keagamaan di media sosial. Mungkin bukan saya sendiri, Ustadz, bahkan teman-teman yang lain juga melihat ya, banyak sekarang yang bertebaran. Saya tidak sebut di pulau kita atau di pulau mana, intinya Indonesia ya. Mereka berdalih itu membawa acara keagamaan, aktivitas keagamaan, rutinitas keagamaan. Saya sebut dengan kegiatan bersolawat Ustaz kan. Bersolawat itu sejatinya hal yang positif ya Ustaz ya. Bersolawat itu tentunya hal yang positif. Cuman disembari mereka bersolawat itu Ustaz, ada hal-hal yang bukan subhat lagi Ustaz, bahkan bisa dikatakan menyalahi agama, yang menyebarkan dan menyebabkan orang dari luar Islam malah beranggapan, oh ternyata begini Islam tuh yang katanya baik, tertutup, terjaga, ataupun ada pagar di antara. Di selawat itu mereka bahkan duduknya itu tidak ada perbedaan antara lawan jenis yang bukan mahram Ustaz. Bahkan bersalaman dengan tokoh-tokoh agama yang di depan tuh yang bukan muhrim Ustaz. Nah, itu kan mengundang bagaimana citra Islam di kancah nasional, internasional, bahkan global Ustaz. Itu gimana Ustaz? Yang pertama, kita harus tahu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Yang pertama kita harus klarifikasi. Betul enggak di selawat orang itu ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, atau tidak ada khalwat di dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak akan membenarkan, tidak boleh membenarkan pencampuran tadi secara mentah-mentah. Karena apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mempercampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan sempat kita percampurkan antara hak yang batil. Nah, bersolawat bagus, betul. Tetapi bercampur tadi juga adalah salah. Bercampur tadi juga salah. Makanya bersolawat ya solawat. Bercampur jangan. Wala talbisul haqqa bil batil. Apakah ini akan berdampak ke ranah internasional yang tadi ya? Kenapa ini bisa terjadi? Ya tentu pasti ada dampaknya. Ada dampaknya. Makanya kan kita belajar di ilmu Al-Quran tafsir itu ada subhat haulul Quran. Itu gunanya. Ketika ada subhat-subhat yang kita dijawab oleh Al-Quran itu sendiri. Dan kalau ini terjadi, mungkin orang-orang non-muslim, orang-orang di luar sana akan menganggap bahwasanya oh begitulah Islam ternyata. Islam dikatakannya cinta damai, Islam dikatakannya tidak boleh berbau, tapi mereka hanya berselawat pun berbau. Mereka malah beranggapan buruk. Ngejudge Ada kita tidak sesuai dengan konteksnya. Stigma negatif. Ya, ada stigma negatifnya, sehingga akan berdampak yang buruk. Makanya hoax ini harus kita berantas. Kalau memang ada berita yang tadi, betulkah itu ada solawat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan? Harus kita klarifikasi. Ya, betul. Jangan kita ambil mentah-mentah. Karena sekarang itu sangat mudah orang-orang untuk mengedit. Apalagi ini adalah zaman IT. Kita lihat banyak para ustadz-ustadz kiai sekarang menjual produk, tetapi memakai mukanya ustadz, tetapi suaranya bukan suara AI. Ya, suaranya suara orang lain yang mirip dimasukkan ke dalam. Disalahgunakan. Makanya IT juga penting untuk dipelajari sehingga jangan salah pergunakan. Dan ini juga pemberantas hoax yang paling ampuh sebenarnya. Jadi kalau ada kita yang memiliki keilmuan di dalamnya, tulislah banyak di website. Tulis dan masukkan ke IT, sebarluaskan. Sehingga yang hoax tadi, yang berita-berita palsu tadi akan tertutupi oleh kebenaran. Orang tidak lagi melihat yang palsu, tapi orang akan membaca yang benar. Tapi kan sekarang bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Malah yang hoax yang menyebar luas ke masyarakat. Lebih mudah. Iya, mudah. Yang EPI itu kan sekarang yang hoax. Iya. Bukan yang benar. Nah, itu dia. Mudah-mudahan ini tidak menjadi isu statement negatif untuk orang-orang muslim kepada muslim itu sendiri, tetapi kita bisa melihat bahwasanya ini adalah yang benar, ini adalah yang salah. Dan kita juga wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mempercampur adukkan antara yang hak dengan batil. Hak, batil. Baik Ustaz. Tentunya nih terkait tentang materi kita dari awal sampai akhir, kami berharap Ustadz memberikan pesan nih kepada teman-teman semua bagaimana terkait tentang pembahasan kita tentang hoax dan misinformasi keagamaan di media sosial, cara kita untuk membentenginya dan untuk mengkat habis tentunya Ustadz di kalangan masyarakat muslim. Silakan Ustadz. Ya, khususnya untuk para kawan-kawan ilmu Al-Quran tafsir yang ada di jurusan ini, karena ini adalah MPS ilmu tafsir, betul. Nah, ini adalah salah satu jihad kita sebenarnya. Maka untuk itu, untuk memberantas ketika banyak di media-media hoax yang disebarluaskan, maka ilmu Al-Quran tafsir harus ambil alih, harus ambil di dalamnya. Kalau kita akan membuat berita kebenaran dan kita sebar juga melalui media sosial. Jadi jangan sempat ketika orang penyebar luaskan hoax tersebut merasa benar, malah kita terdiam.
Tetapi seharusnya kitalah yang akan memberantas itu dari media sosial. Maka jangan sempat orang-orang yang menyebarluaskan itu menjadi orang-orang yang merasa benar. Makanya seperti yang tadi kami pesankan, jangan sempat menyebarkan berita hoax. Karena penyebaran berita hoax adalah orang yang masuk surga, tapi surganya juga hoax. Surganya juga hoax. Seperti itu kata Al-Mukarram Ustaz Ustaz Abdul Abdul Somad ya. Ustaz. Baik teman-teman, luar biasa ya, banyak sekali insight yang kita dapat hari ini dari bahayanya hoax keagamaan itu sendiri hingga pentingnya literasi digital. Kembali lagi, literasi digital sebagai benteng bagi kita, benteng pertama untuk kita menyaring informasi di media sosial. Baik teman-teman, tentunya terima kasih kepada Al-Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Al-Ustadz, Ustadz Rizky Daulay, SAG MH. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita hari ini tentunya bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih seru, kritis, tentu bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.